Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada saat ini hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 kami Majelis Gereja GKJ Canden akan menyampaikan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudaraku seluruh jemaat di GKJ Canden. Pengumuman yang pertama, ibadah Minggu saat ini tanggal 19 Juli tahun 2020 karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kita mengadakan ibadah di tengah-tengah keluarga masing-masing atau ibadah online. Pengumuman yang kedua, untuk persembahan ibadah keluarga dikumpulkan di keluarga masing-masing dan nanti bisa dikumpulkan kepada majelis pendamping wilayah terdekat atau bisa dibawa sewaktu-waktu nanti kita sudah bisa mengadakan ibadah tatap muka lagi. Demikian Bapak Ibu Saudaraku pengumuman dari kami Majelis GKJ Canden saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pagi hari ini kita awali dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama. Tuhan Allah hadir. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih. Mari bersama-sama ibadah keluarga Jemaat GKJ Canden pada tanggal 19 Juli 2020 kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih dimanapun Bapak Ibu Saudara dan anak-anak berada, baik di Canden ataupun di luar kota, mari bersama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 4. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dia
saudara dan anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan hukum kasih. Hukum kasih terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita menyadari kalau kita belum dapat melakukan hukum kasih ini dengan baik. Oleh karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan dengan menyatakan melalui nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3, "Suaramu ku dengar." Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita dengan sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tetap memiliki pengharapan di dalamnya. Dan kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang demikian sabda Tuhan. "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Demikian berita anugerah yang menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita nyatakan kesanggupan kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita nyatakan kesetiaan kita dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 3, "Ingat akan nama Yesus." Sejak kau pergi
Bapak Ibu Saudara, jemaat dan anak-anakku yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Kita naikkan doa syukur dan syafaat. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Saat ini Tuhan, kami keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang telah Tuhan tebus dari segala dosa dan kesalahannya, menghadap kehadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan kekuatan, berkat, dan sukacita dalam kehidupan kami di tengah-tengah segala keterbatasan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya berkati kami, kuatkan kami, dan tetap berikan pengharapan, sukacita dalam diri kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu akan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan kiranya sembuhkan. Saudara-saudara kami yang berkesusahan, Tuhan kiranya berikan penghiburan dan sukacita. Kami mohon juga berkat-Mu untuk anak-anak kami yang saat ini telah memasuki sekolah mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkati, Tuhan tolong berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan kemampuan, karena mereka saat ini harus sekolah dari rumah mereka dengan cara daring, dengan cara online, dari tugas Bapak dan Ibu gurunya. Tuhan kiranya berkati mereka. Di awal mereka sekolah, mereka belum dapat bertatap muka karena satu dan lain hal. Berkati juga pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, kemampuan untuk melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk kami tetap berkarya di tengah-tengah kehidupan kami dengan berbagai hal yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang rindu untuk bekerja. Berikan mereka pekerjaan sesuai dengan keterampilan, kepandaian mereka. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di GKJ Canden yang saat ini kembali beribadah secara online dari kanal YouTube untuk menjadi tuntunan sarana ibadah keluarga. Tuhan kiranya berkati, karena ada satu dan lain hal yang membatasi kami. Tuhan kiranya berkati sehingga apa yang kami alami dapat segera terselesaikan dan dapat kembali kami beribadah tatap muka. Bapa, kami juga menyerahkan majelis gereja yang menyelenggarakan ibadah. Tuhan kiranya berikan berkat, kekuatan, dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini terus berupaya untuk memerangi, memberantas COVID-19 ini dengan segala upaya mereka. Tuhan kiranya berikan jalan keluar, berikan terang, kasih, sukacita, dan pengharapan, sehingga apa yang mereka lakukan dapat terwujud dan bangsa Indonesia dapat bebas dari virus corona yang senantiasa menghantui kami dan bahkan menakutkan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Bapak, itu semua dapat kami lakukan dengan baik dengan protokol kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga menyerahkan presiden sampai tingkat RT. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Tuhan, kami juga menyerahkan proses-proses pilkada di kabupaten kota se-Indonesia. Kami juga menyerahkan proses pilihan lurah yang juga akan dilakukan. Tuhan kiranya berkati sehingga apa yang dipersiapkan oleh saudara-saudara kami dapat dilakukan dengan baik,
dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan sukacita. Bapa, kami juga bersyukur di mana tanggal 21 Kabupaten Bantul berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati Kabupaten Bantul di mana kami hidup, di mana kami berkarya, di mana kami hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan kiranya berikan kekuatan baik Bapak Bupati sampai tingkat RT untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan penuh sukacita. Tuhan kiranya berkati persiapan-persiapan pilkada Kabupaten Bantul, persiapan pilihan lurah di Kabupaten Bantul, itu semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari ketidaknyamanan, ketidaktentraman, sehingga kami dapat hidup damai satu dengan yang lain. Bapa, demikian permohonan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun persembahan akan kita dasari dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adapun pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah persembahan kita aturkan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang Maha Kudus, kami datang menghadap-Mu kembali ya Bapa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu, pemeliharaanmu hari lepas hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan puji syukur karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada-Mu. Terimalah Tuhan, sucikanlah persembahan kami yang tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Kiranya persembahan ini boleh
kami pakai untuk merawat jemaat-Mu yang terkhusus ada di GKJ Canden ini, dan untuk meluaskan kerajaan-Mu di dunia. Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkati kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri rasa takut kepada Engkau. Kiranya apa yang saudara-saudara kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, ajarkan kami untuk memberikan tubuh kami dan semua yang ada pada kami untuk menjadi persembahan di hadapan-Mu, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga minta bersyukur karena Engkau boleh kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sangat indah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Setiono. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, kiranya Engkau mampukan Bapak Pendeta Setiono, kiranya Bapak Pendeta Setiono boleh menyampaikan firman kebenaran-Mu dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan kami yang akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mampukan kiranya kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan yang Maha Kudus, banyak sekali dosa serta kesalahan di dalam kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan ampunkan. Segala permohonan kami ini hanya kami pinta dan kami alaskan di atas satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku yang terkasih, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43 yang demikian sabda Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang akan menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua yang akan melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di ibadah online di GKJ Canden. Karena ada satu dan lain hal, kita kembali mengadakan ibadah online, dan kemungkinan kita juga masih bisa untuk ibadah tatap muka di gereja. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kita akan merenungkan tema setia beriman di tengah tantangan penderitaan. Setia beriman di tengah
tantangan penderitaan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang terkasih, orang yang suka berkebun tentu tahu bagaimana gemasnya melihat tanaman liar yang tiba-tiba tumbuh di antara tanaman yang disukai. Selain mengganggu mata, tanaman liar itu juga akan menghisap sari-sari makanan yang seharusnya untuk konsumsi tanaman yang sedang dipeliharanya. Biasanya orang akan segera mencabut tanaman liar itu. Namun perumpamaan Yesus, dan perumpamaan ini tertulis di dalam ayat 24 sampai 30. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri, karena yang saya baca itu tentang penjelasannya. Nah, perumpamaan Yesus menyebutkan hal yang berbeda. Seseorang yang menabur benih gandum di ladangnya kemudian mengetahui bahwa ada tumbuhan yang lain terselip di antaranya. Itu ayat 27. Ia tahu bahwa musuhlah yang menaburkan benih lalang itu. Ketika hambanya mengusulkan untuk mencabut lalang itu, tapi dia melarang. Mengapa demikian? Ia tidak mau gandum ikut tercabut juga. Maka ia membiarkan kedua tanaman itu tumbuh bersama. Melalui perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa di antara komunitas orang-orang beriman terselip orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Walau demikian, kita tidak bisa mengamati sekeliling kita untuk mencari siapa dia, siapa kiranya, golongan apa yang dia lakukan, yang dia miliki. Dia termasuk golongan apa? Apakah dia golongan gandum? Apakah dia golongan lalang? Kita tidak tahu siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Hanya Allah yang tahu. Hanya Dia yang kemudian dapat memisahkan gandum dan lalang, dan memisahkan yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan. Sementara itu, Ia akan membiarkan orang beriman itu bertumbuh bersama, hidup bersama sampai tiba waktunya untuk diadakan seleksi. Siapakah gandum dan siapakah ilalang? Namun memungkinkan gandum dapat bertumbuh dengan baik dalam suasana yang tidak kondusif seperti itu. Mungkinkah gandum itu akan tumbuh dengan baik? Melalui ilustrasi tentang ragi ayat 33, kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dengan kuasa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sama seperti ragi yang mengembangkan adonan dengan cara yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Maka bila kita memang beriman, tidak perlu khawatir akan tertindas oleh kaum ilalang. Jangan khawatir kalau kita beriman itu akan tertindas dengan orang-orang yang tidak beriman. Tetaplah pelihara iman dan setialah kepada Tuhan. Selebihnya Tuhan akan mengerjakan pertumbuhan dalam iman saudara, pertumbuhan akan iman kita di dalam Kristus. Karena seleksinya ya ini dalam hidup kita. Kalau nanti dijedol bareng, dicabut bareng, gandum dan ilalang itu akan mati bersama-sama dibedol begitu. Tapi kalau nanti akhirnya akan dituai oleh malaikat, maka gandum dan ilalang itu akan dipisahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap beriman di tengah tantangan penderitaan. Sekarang banyak sekali tantangan penderitaan yang dirasakan. Contoh Bapak Ibu, anak-anak itu sudah 4 bulan tidak masuk sekolah, bahkan ketika lulus dia harus berpisah. Yang sudah 6 tahun bertemu secara fisik dia harus berpisah
tidak bisa bertemu karena COVID ini. Dan ketika dia masuk sekolah yang baru pun dia tidak tahu teman-temannya itu siapa, ibu guru dan bapak gurunya itu siapa, mungkin hanya wali kelasnya. Sekolahnya itu mau seperti apa, mungkin ada yang juga belum datang di sekolahnya. Anak-anak yang masih kecil, yang masih TK sampai yang SD lah, kalau yang SMP ke atas saya kira sudah paham tahu. Bagaimana mereka dengan keceriaan sebagai anak-anak, mereka harus menderita. Ya, penderitaan itu memang harus dilakukan, ya harus dirasakan, harus diterima. Tetapi percaya bahwa itu adalah sebuah proses dan dia tidak mengalami sendiri. Mungkin kejenuhan yang luar biasa dirasakan oleh anak-anak kita. Kita pun demikian Bapak Ibu. Seringkali penderitaan ini kalau tidak hati-hati akan menjatuhkan kita. Karena apa? Kita hidup bersama-sama dengan ilalang. Jangan sampai kita malah menjadi ilalang, menjadi orang yang menghalangi, menjadi orang yang tidak produktif dan sebagainya. Mari kita diajak untuk setia beriman, setia di dalam Tuhan di tengah tantangan penderitaan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, Allah sumber pengharapan dan sukacita kami. Kami menyadari Tuhan, di tengah-tengah kehidupan, perjalanan kehidupan kami, sering kami harus mengalami penderitaan, mengalami kesesakan. Kami percaya itu Tuhan pakai untuk mengasah iman kami, untuk menguji iman kami, seberapa dalam iman kami kepadamu. Ketika kami harus menghadapi sesuatu yang tidak kami inginkan, sesuatu yang berbeda dengan angan-angan perasaan kami, karena kami harus hidup bersama dengan ilalang, bersama dengan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Tapi itulah yang harus kami alami. Kiranya Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi itu dengan setia sampai akhir, sampai panen datang. Kami akan dipisahkan dari ilalang-ilalang yang tidak berguna yang ditebarkan oleh iblis untuk mengganggu kehidupan iman dan percaya kami. Bapa, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu sehingga kami tetap setia di tengah penderitaan. Kami menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami dalam kuasa tangan kasih Tuhan. Kami akan undur melanjutkan ibadah di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya berkati sehingga hari-hari kami penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan, sehingga kami tidak takut menghadapi rintangan yang ada di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan menginginkan kita untuk tetap bersinar baginya. Oleh karena itu, mari kita nyatakan
sukacita kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan yang keempat, Yesus menginginkan daku. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan umat di sepanjang zaman, dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga bersama-sama dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.